Gawat, makin panas. Kapolri tegas, jangan kasar pada terdakwa Habib Rizik Syihab. Peringatkan hakim dan jaksa. Kepolisian Republik Indonesia, Polri, tampaknya tidak mau mencampuri proses persidangan Habib Rizik yang digelar secara online di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Namun, Polri siap jika diminta untuk melakukan pengamanan. Habib Rizik tetap menolak sidang dilakukan secara online karena merugikan dirinya. Bahkan, Habib Rizik didorong-dorong, dipaksa, dan dihinakan agar menghadiri sidang kasus pelanggaran undang-undang kekarantinaan kesehatan secara online. Menanggapi hal tersebut, anak buah Kapolri Listio Sigit, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Rusdi Hartono, mengatakan bahwa manajemen persidangan sudah ada yang bertanggung jawab, yakni hakim dan jaksa. Jangan sampai hal serupa terjadi lagi, karena dapat terjadi pergolakan umat yang besar. Contohnya saja di Ciamis sudah mulai turun ke jalan. Jangan bikin jadi keributan, kerusuhan. Jadi intinya terdakwa tidak mau menghadiri. Saya tidak mau, tidak menghadiri sidang yang diputar. Saya siap mengikuti sidang offline, Ya. hadir di ruang sidang Oke. setiap saat. Tapi sidang online saya tidak siap. Kenapa? Satu, hak saya dilindungi undang-undang. Ada di KUHP pasal 154 bahwa saya harus dihadirkan di sidang. Oke. Di pengadilan. Yang kedua, kalau alasannya bicara tentang peraturan Mahkamah Agung sejalan dengan undang-undang. Karena ada dua alternatif, ada offline, ada online. Alternatif pertama adalah offline. Kalau kemudian hakim mengambil alternatif online, yang kedua, secara sepihak tanpa persetujuan terdakwa, saya tolak. Saya sudah sampaikan kemarin. Karena sidang kemarin tidak sah. Sidang kemarin dibuka oleh hakim, ditutup oleh hakim. Saya sampaikan kepada hakim. Selesai. Mau berapa kali? Kepada yang terhormat Bapak Kepolisian, ya, hari Selasa kemarin kami sidang. Surat kuasa sudah diperiksa, sudah diserahkan ke hakim, dan ditunda hari ini jam 9 untuk sidang lanjutan. Jadi kami sah untuk hadir. Kenapa Pak Polisi atas perintah jaksa melarang kami masuk? Ini Perintah atas perintah hakim, siapa? perintah majelis hakim bahwa hari ini kami hadir jam 9. hadir jam 9. Kenapa dilarang masuk? Untuk kasus kerumunan Petamburan, ingat itu. Mengapa kami dilarang untuk masuk? Sobat Allah, sobat. Baik, ya sudah ada terdakwa ya. Ya, Saya didorong, saya tidak mau hadir. ya. Baik, Sampaikan ke majelis hakim, saya tidak ridho dunia akhirat. ya, Dipaksa, didorong, dihinakan. ya. Makasih. Silakan duduk dulu, saya jelaskan Habib. Sini. Silakan duduk dulu, saya ingin jelaskan Habib. Di lain sisi, Aziz sebut ada operasi intelijen berskala besar di perkara Rizik Syihab, mirip kisah Bung Karno. Tim pengacara Habib Rizik menyiapkan nota keberatan atau eksepsi atas perkara yang sedang disidangkan di Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur. Tim menuliskan kekecewaan atas penyalahgunaan sumber daya hukum yang dinilai hanya menguntungkan kaum elit. Selain itu, tim Rizik juga menilai kasus itu seperti kisah perjuangan Presiden Soekarno dalam lakon Indonesia Menggugat. Mereka mengklaim kasus yang dialami Habib Rizik merupakan bentuk kezoliman sehingga dijadikan target politik. Tim itu menyebut kasus yang menjerat Habib Rizik tidak dilihat dengan akal sehat. Mereka menyebut
telah terjadi proses penghakim dan penghukuman yang dikerjakan intelijen negara. Habib Rizik Syihab dalam perkara Akuo tidak lepas dan merupakan bagian dari operasi intelijen berskala besar atau OIBB oleh rezim zolim, dungu dan pandir. Tulis draft eksepsi yang diterima JPNN.com dari salah satu kuasa hukum Habib Rizik Syihab Aziz Yanuar, Jumat 19 Maret. OIBB yang dimaksud dalam draft itu ialah operasi black propaganda terhadap Habib Rizik dan FPI, operasi kontra narasi, operasi pencegahan kepulangan Habib Rizik dari Saudi walaupun akhirnya berhasil pulang, operasi penggalangan tokoh masyarakat dan tokoh agama di berbagai provinsi untuk menolak keberadaan Habib Rizik Syihab dan FPI. Tulis kuasa hukum dalam draft eksepsi. Kuasa hukum menyebut dalam OIBB tersebut ada operasi konyol, penurunan baliho di berbagai tempat oleh aparat yang bukan tupoksinya. Selanjutnya, operasi konyol mengerahkan komando operasi khusus untuk membunyikan sirine di Petamburan. Selanjutnya, operasi pembantaian pengawal Habib Rizik Syihab, operasi surveillance. Oleh karena itu, mereka memohon agar eksepsi itu dikabulkan majelis hakim. Gawat, makin panas. Mari saya ajak mengukur kesehatan dan kejernihan nalar Anda dari beliau Habib Rizik yang namanya tidak boleh disebutkan di Facebook. Pertama, andai beliau ulama NU pro pemerintah, bukan ulama dari ormas saingan yang dianggap anti pemerintah, akankah Anda tetap diam saja melihat kasus pelanggaran prokesnya diperlakukan layaknya kejahatan extraordinary? Bahkan, menurut saya, diperlakukan lebih serius dari kasus para koruptor dan digoreng para buzzer siang dan malam dengan nyinyiran yang memuakkan. Kedua, andai beliau pemuka agama non-muslim, akankah kawan-kawan non-muslim yang selama ini rajin menyinyiri dan mencaci maki beliau akan tetap bersikap sama? Ingat, kasus yang dituduhkan kepada beliau cuma pelanggaran prokes, bukan korupsi, terorisme, apalagi separatisme. Ketiga, andai beliau tokoh pendukung pemerintah, akankah beliau ditahan karena dianggap melanggar protokol kesehatan dan kasus pelanggarannya di-up sedemikian rupa? Tolong dijawab dengan hati jernih. Sebagai bahan pembanding untuk lebih menjernihkan akal sehat kita di masa pandemi ini, ada juga kliwonan salah seorang habib dan tokoh agama kita yang memicu kerumunan masyarakat. Hanya saja karena beliau posisi pendukung rezim berkuasa, tidak ada aparat yang meributkannya. Selanjutnya, ada acara pentasbihan tokoh agama di NTT. Ribuan jamaat hadir di acara sakral tersebut. Terakhir, tapi bukan yang paling akhir, kedatangan presiden kita juga memicu kerumunan di provinsi yang sama. Silakan saja ada pembelaan kalau kehadiran masyarakat adalah spontan. Sebut saja karena rasa cinta dan rasa sayang kepada Pak Presiden. Syukurlah rasa cinta dan perasaan sayang masyarakat itu dibalas dengan rasa cinta yang sama oleh presiden kita dengan melemparkan bingkisan dan hadiah-hadiah untuk mereka. Cuit deh. Tapi, apa bedanya dengan kehadiran masyarakat yang juga datang dan berduyung-duyung secara spontan di acara pernikahan putri beliau yang namanya tidak boleh disebutkan di Facebook? Oh, ayolah, mari bersikap adil sejak dari pikiran. Kalau saya pribadi akan menolak siapapun kalau tidak diperlakukan secara adil oleh negara. Karena pembelaan saya bukan berdasarkan pribadi orangnya, tapi kepada rasa keadilan yang seharusnya diperlakukan sama, rata, dan sama rasa. Ini catatan tambahan. Tapi begitulah, ada 6 orang rakyat kita meregang nyawa berdasarkan rekomendasi Komnas HAM adalah unlawful killing, pembunuhan di luar hukum,
Tapi, semuanya kelihatan biasa-biasa saja. Kalau di negara lain, yang lain lebih beradab. Semua pucuk pimpinan pembunuh akan mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral. Kalau kita malah dicari pembenaran. Jangan-jangan bangsa kita jauh lebih sadis dari yang selama ini kita kira. Mungkin saja bangsa kita adalah bangsa paling barbar di muka bumi ini. Ingat, semuanya pakai tanda tanya, karena saya memang sedang bertanya. Tapi, siapa saja pertanyaan saya, jawabannya iya. Karena tragedi demi tragedi, pembunuhan terjadi silih berganti. Pembunuhan massal demi pembunuhan massal yang dilakukan negara yang anti negara sudah berkali-kali dicatat oleh sejarah. Sejarah bangsa kita penuh dengan noda darah. Saatnya orang-orang yang dibesarkan dengan lumuran darah kita singkirkan dari sejarah. Demi Allah dan Rasulullah, ya Rob, hamba tidak kuat melihat kezoliman yang diperlakukan kepada Habibana, Imam Besar Habib Rizik Syihab. Ya Rahman, mohon dan pinta hamba, berilah petunjuk dan hidayahmu, ya Rohim, kepadanya yang sedang menderita. Amin ya Rabbal Alamin. Aneh sekali, permintaan untuk sidang offline. Apa beratnya? Yang diadili terdakwa, dia harus punya akses keadilan. Alasan COVID, nyatanya hakim, jaksa, kuasa hukum, pengunjung bisa hadir. Lain cerita kalau semua online. Dan media-media sampah peliharaan rezim hanya akan memberitakan Imam Besar Habib Rizik Syihab marah. Imam Besar Habib Rizik Syihab mengamuk. Mereka berlomba-lomba membuat berita menyudutkan beliau. Tapi mereka tidak akan fokus bagaimana Imam Besar Habib Rizik Syihab diberlakukan menyeret beliau dengan paksa untuk ikut sidang virtual. Oleh karena itu, wajar saja marah besar Habib Rizik diperlakukan semena-mena. Ribuan santri digeruduk, menggeruduk ke Jari Ciamis. Ribuan santri dan masyarakat di Kabupaten Ciamis menggelar aksi unjuk rasa di Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Kejari Ciamis Jumat 19 Maret. Demonstrasi tersebut merupakan reaksi dari peristiwa menyangkut Habib Rizik Syihab yang mengaku dipaksa dan didorong saat akan menggelar sidang perkara kerumunan dan dugaan pelanggaran protokol kesehatan secara daring. Aksi ini merupakan reaksi daripada perlakuan kepada imam besar di persidangan di Jakarta Timur. Tadi, imam besar sampai didorong-dorong dan ditarik. Kata koordinator aksi Wawan Malik Marwan diberitakan kantor berita Ermol Jabar. Wawan menilai yang dilakukan aparat kepada Habib Rizik Syihab merupakan perbuatan menghinakan, sehingga timbul reaksi spontanitas dari masyarakat dan santri di Kabupaten Ciamis malam ini. Para pendemo tersebut datang menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Mereka awalnya menggelar aksi ke pengadilan negeri, kemudian berlanjut ke Kejari Ciamis. Saat berada di Kejari Ciamis, peserta aksi diterima oleh Kepala Kejari Ciamis, Yuyun Wahyudi. Oleh karena itu, diperlakukan semena-mena. Halangi Habib Rizik ke pengadilan. Kata ahli hukum pidana, laporkan jaksa dan hakim. Jakarta menghalang-halangi Habib Rizik Syihab untuk hadir secara langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri PN Jakarta Timur sebagai terdakwa kasus kerumunan dengan menggunakan peraturan Mahkamah Agung atau Perma nomor 4 tahun 2020 adalah perbuatan yang sewenang-wenang. Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum JPU dapat dilaporkan ke Mahkamah Agung dan Jaksa Agung Kejagung. Wahai para hakim dan jaksa, ingatlah bahwa Perma Peraturan Mahkamah Agung nomor 4 2020 itu tidak melarang adanya sidang offline. Kalau mau online sesuai Perma, itu harus kesepakatan dengan terdakwa. Tidak bisa diputuskan sendiri, bahkan memaksa, mendorong-dorong Habib Rizik Syihab.
Perma itu untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Kalau hakim dan jaksa memaksakan, menghalang-halangi Habib Rizik hadir di sidang dengan alasan Perma, bisa dilaporkan ke MA dan Kejagung. Demikian kata Dr. Muhammad Taufik SHMH, ahli hukum pidana, kepada Satu Indonesia Network SNN Rabu 17 Maret. Sesuai judul, menurut Taufik, Perma atau Peraturan Mahkamah Agung diterbitkan untuk mengatur administrasi dan persidangan perkara pidana di pengadilan secara elektronik. Perma diterbitkan bukan karena terkait pandemi COVID-19, tetapi untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Juga sebagai pelaksanaan cetak biru pembaruan peradilan 2010 sampai 2035, yang diantaranya bertujuan untuk mewujudkan peradilan modern berbasis teknologi informasi. Jadi, kalau dilaksanakan online, itu harus kesepakatan antara hakim, JPU, dengan terdakwa. Ingat itu. Misalnya, terdakwa atau saksi berada di Papua, itu boleh sidang online. Perma ini mengaturnya, bukan untuk COVID dan kemudian menghalang-halangi hak terdakwa, tegas Taufik. Presiden Asosiasi Ahli Pidana Indonesia atau AAPI itu menambahkan, tidak diperbolehkannya Habib Rizik hadir di ruang sidang telah mencederai rasa keadilan. Apalagi ada sidang lainnya yang menghadirkan terdakwa ke ruang sidang. Itu Pak Bonaparte hadir di sidang, bahkan bisa goyang TikTok. Gisel, kasus asusila dan porno, hadir di pengadilan. Maka sudah terpatahkan argumen jaksa dan hakim, tegasnya. Tidak hanya sebagai bentuk ketidakadilan, menurut Taufik, alasan JPU yang hanya menghadirkan Habib Rizik secara online justru bentuk pelemahan terhadap keberadaan Perma 4 2020. Di pasal 2 ayat 1 disebutkan, persidangan dilakukan di ruang sidang pengadilan dengan dihadiri penuntut dan terdakwa dengan didampingi atau tidak penasihat hukumnya. Sementara Habib Rizik Syihab berkali-kali minta dihadirkan di ruang sidang karena merasa sehat dan kesulitan berkomunikasi karena jaringan komunikasi yang dinilai tidak lancar. Maka, lapor jaksa dan hakim. Bagaimana menurut pendapat Anda?